Jadi pertama adalah ya tadi ya, kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia is a trusted partner. Jadi kita ini adalah mitra yang dapat dipercaya. Pada saat kita bicara inklusivitas, salah satu yang kita betul-betul bawa di dalam politik luar negeri kita adalah mengenai perempuan. Jadi kemanapun saya pergi, saya selalu bicara mengenai masalah perempuan. Jadi pertama adalah ya tadi ya, kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia is a trusted partner. Jadi kita ini adalah mitra yang dapat dipercaya. Oleh karena itu tadi saya bicara mengenai trust, transparansi dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah bisa meyakinkan dunia bahwa Indonesia is a trusted partner, maka akan banyak sekali yang kemudian ikutannya akan banyak sekali. Terus yang ingin kita tunjukkan ya keindahan alam kita untuk pariwisata. Dan itu jadi tren kan sekarang orang berwisata alam. Makanya wisata alam itu saya kira kita punya banyak sekali ya. Jadi sekali lagi selain hal-hal yang sifatnya immediate, hasil yang immediate, misalnya apakah kegiatan G20 ini akan dapat berkontribusi untuk menggeliatkan ekonomi kita? Saya kira pasti ya. Di situ pasti bidang-bidang yang terkait dengan hospitalities pasti akan tumbuh dan sebagainya. Itu jangka pendek dan immediate. Tetapi yang jangka panjang yang nggak bisa dihitung sebenarnya yang saya sampaikan tadi, trusted partner ya. Trusted partner itu yang harganya mahal, and once we get it, saya kira itu turunannya akan panjang juga sekali, ya, dan panjang ya. Dari pengalaman harian Ibu selama ini ya soal inklusivitas tadi ya, Ibu menemukan bahwa karena kalau kita terhubung gitu ya, nggak bisa kita eksklusif lah. Dari pengalaman Ibu sendiri dalam perjalanan ini, inklusivitas cukup membantu untuk pertumbuhan. Cukup. Dan pada saat kalau saya pada saat kita bicara inklusivitas, salah satu yang kita betul-betul bawa di dalam politik luar negeri kita adalah mengenai perempuan. Jadi kemanapun saya pergi, saya selalu bicara mengenai masalah perempuan. Dan yang terakhir kan saya baru kembali dari Islamabad ya. bulan lalu ya, Pakistan, bicara mengenai situasi kemanusiaan di Afghanistan. Dan Indonesia kan banyak terlibat di dalam proses perdamaiannya yang memang unfortunately tidak selesai prosesnya itu karena Taliban udah masuk, dan jadi situasinya berubah, tetapi tetap komitmen kita untuk ikut membantu rakyat Afghanistan, terutama dari aspek kemanusiaan, situasi sosial ekonominya, plus peran perempuannya tetap kita tonjolkan. Jadi sekali lagi pada saat kita bicara inklusif, saya punya perhatian yang spesifik lebih ya, khusus untuk perempuan, kepada isu perempuan. Dan ini Ibu Menteri Perempuan pertama ya untuk di Kementerian Luar Negeri ya. Iya. Nah, itu bagian dari bagaimana inklusifnya Jadi kan kita. orang dulu bilang di masa saya kan saya udah 35 tahun di Kemlu ya. Pada saat saya masuk Kemlu, banyak orang yang bicara bahwa diplomasi ini adalah laki-laki ini dunianya laki-laki gitu kan. Jadi pada saat itu even di dalam keluarga kita sempat bener nggak nih ya. Kalau bener berarti kan saya akan I will go nowhere kan, masuk ke sebuah dunia yang perempuan mungkin nggak akan kemana-mana ya, dia akan begitu-begitu saja gitu. Tapi ternyata pada saat saya masuk ke Kemlu, Kemlu itu mungkin salah satu environment kerja yang sangat inklusif. Okay. Jadi saya kadang-kadang teman saya hampir semuanya laki-laki kan, angkatan saya cuma 10%, 10% pun ada beberapa yang kemudian memutuskan untuk berhenti. Jadi less than 10%. Dan saya kadang-kadang nggak ngerasa bahwa saya ini perempuan karena they treat me well.
Dia nggak ngelihat bahwa saya perempuan. Okay. Dia menghormati saya menghormati dia sebagai mitra sejajar saya. Dan saya kira saya di-bless oleh sebuah environment yang seperti ini, dan saya harus mengamplify, payback-nya dengan menciptakan environment seperti ini ke lingkungan yang lain, ke negara yang lain, yang intinya sebenarnya berilah kesempatan yang sama kepada perempuan. Iya. Nggak harus menunggu 35 tahun lagi lah untuk. Iya, makanya tiba-tiba udah sampai di titik ini, oh ya berarti untuk membuktikan bahwa nggak ada diskriminasi. Iya. Salah satu hobi ibu kan naik gunung ya, itu kan hobi laki-laki banget. Nah itu gimana bisa ketemu tuh hobi? Aku dikelilingi oleh laki-laki sih. Jadi waktu kuliah temannya laki-laki, kerja temannya laki-laki semua, terus suami tentunya, anakku 2 laki-laki, sekarang cucuku 2 laki-laki juga. Jadi memang hidup dengan laki-laki, dan kebiasaan-kebiasaannya ya dulu nggak cuma naik gunung ya, turun tebing segala itu. pokoknya olahraga yang agak maco itu di itu nggak ada hambatan ya, artinya komunitasnya tidak melihat ini perempuan laki-laki dan pengalaman inklusif itu. Mungkin aku termasuk yang beruntung ya, termasuk yang beruntung membuat selalu memperoleh sebuah lingkungan yang betul-betul mereka treat me well, treat me fairly gitu kan, sehingga saya nggak ngerasa saya perempuan. Saya merasa menjadi perempuan kalau saya hamil, melahirkan itu, oh iya saya perempuan. Itu nggak mungkin diambil laki-laki soalnya. Nggak mungkin, dan kalau misalnya mungkin nggak boleh, karena itu hak eksklusif perempuan. Lalu untuk membagi waktunya sendiri Ibu gimana ya, sebagai perempuan yang hamil, yang merawat anak, tapi juga punya tanggung jawab dan punya profesi yang demikian? Kalau sekarang sih udah enak ya, anak-anak udah gede, udah nikah, udah punya cucu gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang ya, apalagi kalau pas penempatan kan, penempatan harus nganter anak, harus ini itu sendiri gitu, cukup berat sih. Saya selalu bicara dengan para diplomat perempuan bahwa kita tahu ya, kita ada di dunia seperti apa. Kita harus kerja keras 2-3 kali lipat. Tantangan kita akan lebih banyak. Dan untuk teman-teman yang berkeluarga, tantangannya lebih besar lagi. Bagaimana sambil kita berkarir, kita juga memperkokoh, merawat keluarga, dan itu bukan hal yang mudah. Sama sekali bukan hal yang mudah, dan teamwork di dalam keluarga. Jadi saya tuh selalu berpendapat bahwa di dalam keluarga itu yang perlu dibangun itu adalah sebuah teamwork. Jadi sudah tidak ada pembagian, lo kan perempuan, lo kan harus ini. Nggak begitu ya? Enggak. Kita semuanya lakukan bersama. Ya kecuali hamil dan melahirkan dan sebagainya, itu hak eksklusif saya. The rest itu semuanya adalah teamwork. Dan kalau kita bisa membangun teamwork yang kuat di dalam keluarga, insya Allah di kantornya juga jatuhnya enak sih. Teamwork termasuk membagi tugas ya? Misalnya suami melakukan apa, anak membagi pekerjaan apa? Iya, kita tuh pokoknya udah betul-betul teamwork yang nggak bisa kita lakukan, nggak bisa dilakukan oleh satu orang, kita bisa minta tolong yang lainnya. Pokoknya intinya itu, dan ya memang sebenarnya seharusnya begitu kan? Atau lingkungan ibu yang laki-laki itu menjadi sebab juga ibu jadi selengker atau selengki itu? Karena itu kan seleng itu kayak cowok banget ya. Saya itu ya, makanya saya selalu bilang bahwa oke, kita memperjuangkan kesetaraan hak perempuan. Tetapi jangan lupa, kesetaraan itu tidak pernah akan ada kalau tidak ada peran laki-laki. Jadi kita harus meng-appreciate para mitra laki-laki kita yang memberikan kesempatan yang sama. Jadi kadang-kadang lupa kita berjuang untuk perempuan, tapi kita lupa juga mengapresiasi pasangan kerja